Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di bab lingkaran untuk matematika tingkat lanjut kelas 11 kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai juring lingkaran. Apa sih itu juring? Jadi kita akan bahas dulu nih ya pengertian dari juring. Jadi juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Itulah yang dikatakan sebagai juring, gitu ya. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya begini. Jika ada lingkaran ya dengan titik pusat P, busur busur kan sudah kita bahas tuh ya pada materi sebelumnya. Apa itu busur? Yaitu garis lengkung ya. Nah, misalnya nih ada garis A dan B. Maka garis A dan B ini itulah yang dikatakan sebagai busur lingkaran. Gitu ya. Nah, di ujung-ujung busur lingkaran ada kan titik A dan titik B. Nah, jika dari titik A ditarik garis ke titik pusat P, maka itu sebagai jari-jari gitu ya. Begitu juga dari titik B ke titik P, kita tarik garis juga, maka itu adalah jari-jari dari lingkaran yang ada. Sehingga yang mana yang merupakan juring? Nah, katanya tadi di sini juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Di sini sudah ada nih dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Maka daerah di dalam dua jari-jari dan busur lingkaran ini, yang ini ya, nah, itulah yang dikatakan sebagai juring ya. Jadi suatu daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Ya, jelas ya? Oke, berarti sudah bisa nih membedakan nanti yang mana yang dikatakan sebagai juring. Kemudian setelah tahu apa itu juring, apa yang mau kita bahas? Nah, kita akan menentukan luasnya ya. Nah, juring tadi kan suatu daerah ya. Nah, maka biasanya ditanyakan luasnya tuh. Nah, bagaimana cara mencari luas dari suatu juring lingkaran? Misalnya nih, diketahui lingkaran sebagai berikut ya. Di situ diketahui PAB ya. Nah, jadi PAB ini adalah juring lingkaran ya. Kemudian ada titik pusat ya sebagai alfa, yaitu besar sudut pusat lingkaran. Kemudian minimal ada jari-jari juga ya, yaitu titik garis A ke P yang sama dengan garis B ke P yang merupakan jari-jari lingkaran yang ada ya. Jadi ini minimal unsur-unsur yang harus kita ketahui ya untuk mencari luas juring dari suatu lingkaran. Nah, selanjutnya gimana dong rumusnya? Jika semua unsur-unsur ini sudah diketahui, maka untuk mencari luas juring suatu lingkaran kita bisa menggunakan perbandingan ya, kayak mencari panjang busur kemarin ya. Nah, di sini luas juring yang akan kita cari yang ini ya, yang berwarna orange yang merupakan daerah ya, sebagian daerah di dalam lingkaran. Karena juring ini berada di dalam lingkaran, berarti ini adalah bagian dari luas lingkaran yang ada ya. Maka kita pakai perbandingan. Luas juring itu adalah sebagian dari luas lingkaran ya secara keseluruhan. Gitu ya. Kemudian apalagi nih yang diketahui? Ada titik pusat ya. Sudut dari juring yang ada, yaitu besar sudut pusatnya. Kemudian ini kan hanya sebagian dari semua sudut lingkaran yang ada. Gitu ya. Sudut lingkaran berapa? 360 derajat gitu ya. Jadi dengan adanya perbandingan ini kita bisa menentukan bagaimana rumus mencari luas suatu juring, sehingga yang akan kita cari adalah luas juring. Maka luas juring yang akan kita cari di sini yaitu PAB gitu ya, dibagi dengan luas lingkaran. Nah, masih ingat nggak rumus luas lingkaran? Nah, rumusnya PR pangkat 2 ya. Kemudian nilai Pi di sini ada 2 ya. Bisa 22/7, bisa juga 3,14. Kemudian besar sudut pusat. Besar sudut pusatnya tadi berapa? Alfa ya. Yang nanti diketahui dari soal yang ada. Kemudian sudut lingkaran secara penuh, yaitu jelas ya 360 derajat. Nah, dari sinilah untuk mencari luas juringnya kita bisa pindahkan ya. Ini kan luas juring dibagi PR pangkat 2. Maka PR pangkat 2-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Di sini posisinya membagi, pindah ruas, dia mengalih alfa dibagi 360 derajat ya, dikali PR pangkat 2.
Maka inilah rumus untuk mencari luas suatu juring ya pada lingkaran, yaitu sudut pusat ya, sudut pusat juringnya maksudnya dibagi 360 derajat dikali pi r pangkat 2 atau luas lingkaran. Gitu ya. Jadi kita gunakan rumus perbandingan. Oke, jelas ya? Oke, setelah tahu rumus mencari luas juring, kita langsung membahas contoh soal. Misalnya nih, diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm dengan sudut pusat juring 120 derajat. Berapakah luas juring tersebut? Nah, yang pertama kita usahakan analisis dulu teman-teman ya, untuk mengetahui apa saja petunjuk-petunjuk yang diberikan di soal. Di sini diketahui jari-jarinya 7. Ya, berarti kita tulis jari-jari biasanya simbolnya R ya, 7 cm. Apalagi yang diketahui sudut pusat juringnya ya atau alpanya gitu ya, 120 derajat. Yang ditanyakan luas juringnya. Maka kita bisa selesaikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa gambarkan dulu lingkarannya ya. Misalnya nih ada lingkaran. Kemudian apa? Jari-jarinya 7 cm. Yang jadi jari-jari kan yang ini ya. Berarti ini 7 cm, yang di bawah juga 7 cm. Kemudian sudut pusatnya yang mana? Yang di tengah sini ya. Nah, besarnya 120 derajat. Jadi kurang lebih seperti itulah kira-kira gambar dari soal yang ada. Nah, kita mau mencari luas yang diarsir ini ya. Nah, yang mana itu merupakan juring suatu lingkaran. Kita tadi sudah dapat tuh rumus untuk mencari luas juring suatu lingkaran. Rumusnya alfa dibagi 360 derajat dikali pi r pangkat 2. Nah, dari soal pi-nya kan sudah ada nih, alfanya ya. Alfanya tadi yang merupakan sudut juring yaitu 120 derajat. Tinggal kita masukkan. Alfa berarti 120 derajat dibagi 360 derajat. Dikali pi. Nah, pi di sini ada 2. Bisa 22/7, bisa 3,14. Nah, kita menyesuaikan jari-jarinya. Karena jari-jarinya di sini 7, maka kita pakai pi 22/7 gitu ya. Sehingga mudah nanti diselesaikan operasinya. Ya, pi-nya sudah dapat, R pangkat 2, R-nya tadi 7, berarti dikali 7 pangkat 2, gitu ya. Semua unsur sudah dimasukkan, tinggal kita selesaikan. Nah, 120 dibagi 360 ini kan bisa disederhanakan ya. Jadi 1/3, gitu ya. Kemudian dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 kan artinya 7 kali 7 ya. Sedangkan di sini dibagi 7. Sehingga yang 7 ini bisa kita coret, tersisa 7-nya ya. Nah, sehingga 7 dikali 22 hasilnya 154. Nah, 154 dikali 1/3 hasilnya 51,33. Maka itulah luas dari juring yang ada ya. 51,33 cm². Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk mencari luas juring suatu lingkaran. Rumusnya tadi apa? Alfa dibagi 360 derajat dikali pi r pangkat 2. Gitu ya. Oke, nah seperti biasa di akhir video kita berikan soal latihan ya. Silakan teman-teman bisa dikerjakan sebagaimana contoh soal ya yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa jawabannya bisa di-share di kolom komentar. Oke ya, demikian yang mungkin bisa kita bahas terkait dengan juring lingkaran. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.